Puasa adalah bentuk cara paling baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi kalau di saat seperti sekarang ini, apalagi bulan Sya'ban, kalau teman-teman bisa berpuasa, maka berpuasalah ya. Rutin kan berpuasa, karena Nabi SAW menjelang bulan Ramadan di 2 bulan terakhir, beliau memang banyak sekali berpuasa. Jadi kalau teman-teman bisa berpuasa, berpuasalah. Karena puasa merupakan salah satu bentuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sudah saya jelaskan di beberapa kajian saya katakan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apalagi puasa itu Masya Allah luar biasa ya. Sangat baik. Jadi kalau saya ditanya apa obat asam urat yang paling baik? Puasa. Puasa itu obat yang salah satu yang terbaik untuk mengobati asam urat. Nanti dengan puasa akhirnya keasaman tubuh di stop ya, karena nggak ada masukan atau nggak ada asupan. Jadi pertama itu. Yang kedua, kita harus tahu dulu nih, apa pemicu asam urat. Asam urat itu kan asam. Jadi berarti kita harus mencegah atau mengurangi makanan-makanan atau minuman yang bersifat asam ya. Itu sebabnya ada namanya acid forming food. Ya, acid forming itu tuh makanan-makanan yang bersifat atau membentuk asam di badan. Nah, itu dikurangi. Salah satu contohnya ya tepung, ya gula, ya makanan olahan ya. Kemudian untuk mencegahnya apa? Nah, kita kasih dia ya mungkin serat, ya mungkin rumput laut ya. Pernah saya bikin juga tuh salah satu resep, bisa digunakan mungkin buat teman-teman yang kena asam urat, yaitu wedang wedang jahe yang dicampur sama serai, dan di dalamnya dimasukin rumput laut ya. Itu juga membantu insya Allah. Atau mungkin juga bisa diminum ya, bagi orang-orang yang asam urat itu kunyit yang ditambah serit tambah lada hitam juga bisa membantu insya Allah. Dan kalau emang nyeri banget di tempat kulitnya atau mungkin di persendian tadi, nah di sekitar sendinya juga bisa dilakukan pembekaman untuk mengurangi nyeri. Insya Allah seperti itu. Allahu'alam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustaz, mau tanya, rempah-rempah yang bisa mengobati asam lambung, apa saja ya? Dan bagaimana mengolahnya? Terima kasih Ustaz. Rempah banyak, udah terlalu sering. Yang adanya apa sih ya? Kalau saya paling suka itu ya jahe sama pandan. Ya mungkin kalau mau di blender tuh bagus tuh ya. Wedang jahe, kemudian di apa tuh namanya, di keprek, kasih air panas sampai agak panas, nanti setelah tunggu agak hangat, nanti apa tuh namanya, jahenya tadi itu di blender sama kurma ya, itu juga insya Allah membantu untuk orang-orang mah. Dan juga kurma juga salah satu makanan yang terbaik untuk orang-orang yang kena sakit mah, insya Allah seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, di kondisi seperti ini, terutama untuk ibu hamil Ustaz, apa saja yang harus diperhatikan? Khususnya apa-apa saja yang dapat dikonsumsi? Jadi baik gini, kecenderungan pada orang yang cemas ya, itu biasanya tubuhnya meminta atau merequest atau minta asupan yang berasal dari karbohidrat ya, karena karbohidrat itu salah satu fast instant energy ya, atau energi atau mungkin sumber tenaga yang cepat dikelola oleh tubuh ya. Maka yang perlu dipikirkan adalah ketika muncul, misalkanlah kita tahu pasti akan ada muncul juga kecemasan atau apapun, maka lihat dulu yang dimakan tuh karbohidrat apa ya, karena kalau tepung kalau mungkin nasi putih atau apa, itu kan karbohidrat sederhana yang bisa bikin masalah ke badan kalau terlalu berlebihan. Maka kita perlu mengkonsumsi karbohidrat yang sehat ya, sebagaimana Maryam ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau dalam keadaan cemas, takut dan sedih, itu Allah perintahkan untuk mengkonsumsi rutob ya, atau mungkin kurma basah. Jadi kurma basah merupakan salah satu yang sangat dianjurkan
Atau kurma kering juga nggak apa-apa pada saat ibu hamil. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ada 3 yang biasa saya sarankan kepada ibu-ibu hamil ya. Yang pertama tuh madu, kurma, dan zaitun. Zaitunnya mungkin 1 sendok makan, kurma 7 butir, madu mungkin 1 sampai 2 sendok makan. Kemudian ya makan aja sewajarnya ya. Sayur, buah, ya Anda perlu protein, makan protein ya. Tapi ingat, indikatornya badan. Jadi kalau terlalu berlebihan berat badannya, ya berarti sudah terlalu berlebihannya lemak di badan, atau mungkin terlalu berlebihan apa tuh namanya, karbohidrat yang masuk di badan ya, seperti itu. Jadi dan kebutuhan-kebutuhan nutrisi lain seperti mungkin besi, asam folat ya, atau mungkin HB, suplemen HB itu mungkin kita bisa dapatkan, kalau saya pribadi bisa dapatkan dari makanan ya. Kurma juga mengandung besi ya, ada folat juga ya. Zaitun juga mengandung lemak yang baik. Insya Allah cukup ya. Kalau Anda pengen makan nasi, ya kalau saran saya sih ya, kalau bisa tetap pengen makan nasi ya bisa pakai beras merah atau beras coklat. Atau kalau nggak makan beras pun nggak apa-apa, Anda bisa makan kentang, Anda bisa makan ubi, macam-macam yang Anda bisa makan. Jadi itu pola-pola umum saja sih sebenarnya. Karena kalau didetailkan juga nanti Allah pusing sendiri ya. Jadi banyak sekali tumbuh atau produk ciptaan Allah itu yang mengandung bahan-bahan nutrisi atau zat gizi yang kita butuhkan, yang nggak usah susah-susah kita nyari. Yang contoh tadi katakan besi ya dari kurma pun dapat kita besi. Kemudian kita mau dapatkan folat juga dari madu ya, juga ada folat, kurma juga ada folat gitu lah, seperti itu asupan. Jadi apa-apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis bagi Nabi SAW, maka konsumsilah. Jahe misalkan salah satunya, susu tapi susu yang fresh itu termasuk salah satu yang saya sangat sarankan ya untuk dikonsumsi, asal fresh, bukan susu olahan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Nah ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah kandungan hesperidin di kulit jeruk memang bermanfaat untuk mencegah virus yang menempel? Ya, yang saya baca sih seperti itu sih ya. Yang saya baca seperti itu. Tapi ya ada beberapa riset-riset yang lain juga menyebutkan bisa berefek juga meningkatkan. Jadi intinya tingkatkan imunitas gitu aja sebenarnya. Karena virus juga nggak ada obatnya. Nah sekarang di lingkungan, atau mungkin sekarang pertanyaan begini, di tempat kita ini sekarang, di tempat saya, di tempat teman-teman di sana, apakah ada bakteri? Ada virus? Ada. Tapi kenapa kita tidak terkena? Ya pertama memang karena Allah tidak berkehendak atau tidak ada takdir Allah di situ. Yang kedua memang kita dalam keadaan yang tenang-tenang saja. Ya kita baik ya, imunitas kita, maka dia tidak akan terkena ya. Jadi semua produk ciptaan Allah itu teman-teman sekalian ya pasti mengandung atau memiliki elektron yang seimbang ya. Kalau mungkin kulit jeruk mungkin, atau ada kunyit, ada jeruk nipis, ada anggur, ada manggis, kan antioksidan juga semua ya. Jadi konsumsi saja kalau saya sih ya. Ada penelitiannya, alhamdulillah nggak ada penelitiannya, makan aja ya. Kalau kulit jeruk mungkin nggak dimakan sih ya. Nah, termasuk juga salah satu yang mungkin saya sempat tulis juga, salah satu cara terbaik kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah menggunakan antioksidan dalam bentuk gas ya, dalam bentuk gas. Makanya saya posting kemarin itu essential oil ya, atau mungkin minyak-minyak esensial yang wangi-wangi itu, seperti minyak apa ya, minyak jeruk ya, jeruk nipis atau jeruk lemon, minyak aslinya sih ya, atau mungkin juga dari ada vanila mungkin, atau dari eukaliptus atau kayu manis. Itu kalau Anda masukkan dalam diffuser itu yang mengubah jadi uap, itu dia sudah berubah menjadi antioksidan yang akan memenuhi ruangan kita, bahkan bisa dihirup juga oleh kita, asal benar ya, bukan IO atau essential oil yang sintetik yang dibuat dari bahan-bahan kimia. Kalau dihirup malah makin pusing gitu kan. Saya di rumah kebetulan pakai itu juga, karena emang ngerti bahwa salah satu fasa terbaik dalam satu bentukan massa itu adalah gas yang memberikan atau antioksidan yang paling baik gitu kan. Jadi kayak sekarang mungkin ya kalau punya minyak biji jeruk atau minyak kulit jeruk itu bagus tuh dipakai ya, masukkan dalam diffuser ya, atau mungkin juga teman-teman bisa masukkan dalam semprotan ya, buat tangan juga bisa. Itu salah satu cara menguatkan daya tahan tubuh kita. Allahu a'lam.